Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil singkat pada hari ini mengajarkan kita untuk memiliki hati sebagai seorang hamba. Kita sehari-hari mungkin akrab dengan lagu "Hati sebagai Hamba" yang mau taat dan setia dan seterusnya, ya kurang lebih begitu liriknya. Berangkat dari Injil pada hari ini, kita belajar bahwa memiliki hati sebagai hamba merupakan sebuah keutamaan bagi orang Kristiani. Pada bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2, di sana tertulis dengan baik bagaimana Paulus memberi nasihat lewat suratnya kepada Titus ini, bagaimana tiap-tiap orang di segala usia menjalankan perannya dalam jemaat. Lebih jauh lagi, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan secara dalam bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba itu. Kristus juga dikatakan sebagai hamba Allah. Ia yang adalah hamba, ia yang adalah Allah, telah mengosongkan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah kidung indah yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sama seperti Kristus, kita pun adalah hamba Allah. Oleh karena itu, maka kita pun diajak untuk memiliki hati sebagai hamba. Nah, kalau kita lihat di motto Paus, itu kira-kira berbunyi Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba-hamba Allah. Begitu kalau kita lihat di motto Paus. Lalu kita mungkin bisa bertanya, menjadi hamba itu hamba yang bagaimana gitu? Dalam kenyataan hidup kita, masing-masing orang itu diberi talenta atau kemampuan tertentu. Dari satu sudut pandang, tentu kemampuan ini berguna bagi kita untuk kepentingan kita pribadi. Di sisi lain, yang harus kita sadari adalah kenyataan bahwa kita adalah makhluk sosial. Maka apa yang kita miliki pun hendaknya juga berguna bagi sesama. Hal ini jelas bahwa apa yang kita miliki memiliki porsi yang menguntungkan bagi diri kita dan juga bagi sesama. Apabila kita sadari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, yang kita lakukan bukan hanya untuk kesejahteraan diri kita, melainkan juga untuk orang lain. Ya, saya ambil contoh misalnya saja seorang guru ya. Di sisi lain, selain pekerjaan sebagai guru itu menguntungkan karena ya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi di sisi lain juga ini kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan orang lain. Maka pada intinya kita semua adalah pelayan bagi orang lain, seturut porsi atau kemampuan yang kita miliki. Para sahabat yang terkasih, secara spiritual
kita dapat memahami pelayanan kita dalam masyarakat sebagai sebuah aksi nyata dari pelayanan terhadap sesama, juga kepada Allah. Demikian apabila kita juga membaca salah satu konstitusi yang dihasilkan dari Konsili Vatikan kedua, yakni Gaudium et Spes. Di sana dalam salah satu artikelnya, kita juga diajak untuk menyadari panggilan diri kita, yaitu untuk bersama mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ya di lingkungan tempat kita tinggal. Gereja melihat hal ini sebagai sebuah panggilan luhur. Untuk itu, para sahabat yang terkasih, marilah kita mohonkan rahmat dari Allah agar kita bersama Allah mampu untuk mewujudkan panggilan yang suci dan luhur itu. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa membimbing kita, memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.